Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Munarif dari Forum News Network. Anies Baswedan akhirnya buka suara mengenai bahwa dia disebutkan batal memenuhi tenggat waktu yang diberikan oleh PKS, yakni selama 40 hari untuk mendapatkan tambahan kursi atau partner koalisi agar dia bisa maju pada pilkada serentak nanti berpasangan dengan kader PKS Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Bantahan dari Anies itu disampaikan kepada Ketua DPW PKS Khoirudin melalui sebuah voice note. Dan kalau kita lihat kalau kita simak dari ucapan Anies itu, voice note itu disampaikan ke Khoirudin itu pada hari Jumat lalu dan baru kemudian sekarang ini menyebar ke publik. Nah, bagaimana penjelasan Anies tentang tenggat waktu yang disampaikan oleh juru bicara PKS sebelumnya Muhammad Khalid bahwa Anies tidak bisa memenuhi tenggat waktu itu. Nah, ini Anies kemudian menjelaskan kepada Khoirudin karena Khoirudin sendiri pada hari Rabu tanggal 7 Agustus kemarin dia kepada media dia menyatakan masih berikhtiar untuk mencarikan tambahan kursi karena katanya mereka ini juga sudah berkomunikasi dengan partai-partai lain tapi harapannya berbeda gitu. Jadi mereka tidak sepakat kalau kemudian diajak berkoalisi mengusung Anies berpasangan dengan Sohibul Iman. Tetapi memang Khoirudin juga menyatakan pada waktu itu bahwa bagaimanapun juga mereka ini terdesak oleh waktu, istilahnya mereka juga ingin tetap berlayar gitu mengusung calonnya sendiri. Assalamualaikum Pak Herudin dan semua teman-teman yang saya hormati, saya cintai. Pak, ini saya rekam suara voice note aja Pak ya, supaya mudah, cepat dan otentik. Jadi kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27, 29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Nah, barangkali kita sama-sama tahu Pak Herudin bahwa dalam urusan pilkada ini kan kita sudah diarahkan tidak boleh berkomunikasi langsung, saya dan Pak Herudin dan juga yang lain-lain. Tapi semua pembicaraan soal pilkada ini harus satu pintu dan Pak Herudin mentaati, saya mentaati, semuanya hanya lewat PIC. Nah, karena itu ini terkait dengan soal pernyataan jubir-jubir, saya juga sudah sampaikan kepada PIC, tapi juga rasanya saya perlu sampaikan kepada Pak Herudin bahwa perlu diluruskan supaya teman-teman PKS di Jakarta, Pak Herudin dan teman-teman semua yang selama ini kita berjuang bersama itu tahu, dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Nah, tentang tanggal 4 Agustus, mungkin saya ceritakan aja ya Pak Herudin. Begini ceritanya. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli, PIC dari PKS itu menghubungi saya, ini PIC tunggal ya, soal pilkada. Dia menanyakan apakah bisa jumpa dengan beliau dan Pak Presiden PKS. Saya sampaikan insya Allah bisa, diatur. Kita ketemu hari Minggunya tanggal 28 Juli sekitar 4 sore lah di rumah. Nah, dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar, santai, rileks, suasana juga menyenangkan. Lalu beliau menyampaikan bahwa PKS memerlukan kejelasan apakah Pak Anies setuju dengan nama Pak MSI sebagai wakil. Lalu beliau sampaikan juga bahwa diberi waktu seminggu
karena disampaikan hari Minggu, maka seminggu sampai minggu berikutnya, yaitu hari Minggu tanggal 4 Agustus. Kenapa tanggal 4? Nah, disampaikan karena tanggal 7 rencananya akan ada rapat DPTP untuk memastikan bahwa pasangan aman ini sudah aman gitu. Jadi pasangan aman ini akan ditetapkan. Nah, saya memang merasa perlu untuk ngobrol dan diskusi dengan Pak MSI karena sesudah pengumuman kami belum sempat ngobrol bareng. Saya waktu itu sedang tidak di Indonesia. Jadi setelah saya pulang dari Indonesia, belum sempat juga langsung ketemu karena saya dirawat. Pak MSI juga harus operasi sehingga dirawat juga. Dan kita sudah janjian, jadi sudah janjian akan ketemu hari Selasa malam tanggal 30 Juli. Jadi waktu ketemu Pak Presiden dengan utusan khusus soal pilkada, itu hari Minggu ya, 28, 2 hari kemudian kami jumpa. Nah, hari Selasa malam itu ngobrol agak panjang, hampir 3 jam dengan Pak MSI, ngobrol macam-macam yang kita diskusikan, soal Jakarta, soal gubernur, wakil gubernur, dan lain-lain. Waktu itu beliau diantar oleh Mas Holid. Nah, setelah ngobrol itu, besoknya saya langsung menghubungi PIC Pilkada yang selama ini tugasi, karena memang harus pintu komunikasi 1, saya sampaikan bahwa kalau bisa ingin ketemu Pak Presiden hari itu juga. Jadi akhirnya hari Rabu sore tanggal 31 Juli ya, saya berjumpa dengan Pak Presiden dan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa saya siap untuk berjuang bersama Pak MSI sebagaimana yang diputuskan di DPTP. Nah, jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden, disampaikan juga bahwa gini kira-kira, dengan adanya keputusan ini maka mesin partai bisa mulai bergerak. Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, udah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Jadi Pak Herudin dan teman-teman semua yang saya hormati, itu kira-kira fakta yang sesungguhnya. Dan itu juga yang saya jelaskan kepada teman-teman DPTW. Pada hari Senin malam, Pak Sakir, Ketua DPTW, ada beberapa hadir juga termasuk Pak Aziz. Kami jelaskan secara detail kronologisnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kami ini komunikasi intensif dengan partai-partai lain. Memang tidak diberitakan, tapi selalu kami sampaikan kepada penghubung apabila ada update-update. Nah, sejauh ini itu tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima, tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Nah, inilah yang menurut saya perlu disadari. Nah, selama ini kita siap-siap, saya selalu sampaikan bahwa dalam komunikasi dengan partai manapun, Cawagup itu dari PKS dan kita bersiap-siap untuk bersama-sama memastikan langkah untuk maju bersama. Nah, di sisi lain, saya menghormati dinamika yang ada di tiap partai dan selalu hormat pada putusan yang dibuat oleh pimpinan partai. Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat. Sambil kita mengharapkan bahwa dalam kita sama-sama berjuang ini fakta sesungguhnya yang digunakan gitu, apalagi di hadapan publik. Bahkan ketika muncul pernyataan-pernyataan dari teman-teman jubir, saya sampaikan kepada jubir-jubir kami, jangan saling berbantah di depan umum. Kita ini teman seperjuangan, jangan saling berbantah. Jika ada yang berbeda, ya dibicarakan baik-baik.
perjalanan kita masih panjang, perjalanan kemarin juga perjalanan bersama-sama yang panjang. Jadi jangan sampai hal-hal kecil ini kemudian menjadi keramaian di publik. Padahal itu bisa kita obrolkan baik-baik untuk diluruskan. Jadi saya memilih untuk menyampaikan juga ini ke Pak Herudin dan teman-teman. Saya sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Jadi saya hormati keputusan partai, saya hormati langkah-langkah partai. Jadi Pak Herudin, bismillah Pak, insya Allah kita terus kerja bersama. Ini menuju pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus. Itulah waktu di mana kita memasukkan formulir B1 KWK ya untuk pendaftaran agar bismillah berlayar. Dan mudah-mudahan kita bisa tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW, para anggota legislatif tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah, hari-hari ini sekarang hari Jumat tanggal berapa nih, 9. Insyaallah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta. Pak Herudin, itu titip salam untuk teman-teman semua di Jakarta. Salam takzim. Dan nanti kita jumpa pada waktu yang berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyimak dari penjelasan Anies kepada Khairuddin, Ketua DPP PKS Jakarta, jadi ini berbeda banget ya dengan apa yang dinyatakan oleh juru bicara PKS sebelumnya, yang pertama kali menyampaikan Muhammad Khalid ya, yang dia menyatakan bahwa mereka itu PKS itu membuka opsi untuk berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju setelah ikhtiar mereka untuk mengusung Anies bersama Sohibul Iman itu mentok begitu ya, karena Anies katanya sudah diberi waktu 40 hari sejak diumumkan tanggal 25 Juni lalu itu untuk mencarikan partai koalisi, karena kata dia Anies kan sudah diberi karpet merah oleh PKS, dan kemudian dia juga diberikan tiket merahnya, kan di dalamnya itu ada 18 kursi yang diperoleh PKS di Jakarta, dan Anies kan tinggal mencari 4 kursi lagi lah, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata Anies tidak bisa memenuhi kesepakatan itu, dan batas waktunya itu habis pada tanggal 4 Agustus yang lalu. Jadi kira-kira mungkin PKS ingin menyampaikan bahwa jangan disalahkan kami kalau kami meninggalkan Anies Baswedan, karena kami sudah beri waktu dan Anies tidak bisa memenuhi kewajibannya atau memenuhi janjinya. Ya kemudian mereka membuka opsi lain, apalagi kalau kemudian katanya dengan berpasangan, dengan ikut mengusung Ridwan Kamil itu mereka mendapat jatah sebagai calon gubernur. Sementara bersama dengan Anies ini belum tentu dapat jatah sebagai wakil gubernur. Nah, kalau dengan Koalisi Indonesia Maju ini kan selain dapat jatah wakil gubernur, juga akan dapat jatah menteri di kabinet. Belum ini jatah tambahan-tambahan lain ya. Ya, jadi itu yang saya kira mungkin yang ingin dipesan, yang tersirat ingin disampaikan. Dan ini yang bicarakan bukan hanya Muhammad Khalid, tapi juga yang menyampaikan adalah sekretaris tim seleksi calon kepala daerah Zainuddin Paru, yang juga wakil sekjen dari DPP PKS. Bahkan Zainuddin Paru kan waktu mengumumkan itu menyampaikan itu hari Jumat, katanya dalam 1-2 hari ini nama calon gubernur yang akan diusung itu akan diumumkan kepada publik. Dan benar, pada hari Sabtu kemarin katanya setelah mereka Majelis Syuro itu mengadakan rapat, memutuskan mereka untuk membuka komunikasi, membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Itu artinya meskipun tidak disebutkan bahwa mereka meninggalkan Anies, ya kalau berkomunikasi dengan Pak Prabowo itu berarti mereka sepakat dengan calon gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, dalam hal ini Ridwan Kamil. Sebelumnya kan sempat muncul kabar bahwa yang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil itu Ahmad Saihu, Presiden PKS.
Tapi belakangan kan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto membantah bahwa yang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil itu adalah, Saihu maupun Sohibul Iman. Dia membenarkan bahwa yang akan diusung itu adalah inisialnya itu S gitu. Dan media belakangan mendapat, bocoran bahwa yang dimaksud itu S itu adalah Suswono, ini mantan Menteri Pertanian di eranya, Presiden SBY. Jadi silakan Anda menilai sendiri, siapa yang, bisa lebih Anda percaya atau saya nyebutnya siapa yang ngibul gitu ya. Kalau satu PKS menyebut bahwa Anies, itu, diberi deadline sampai tanggal 4 Agustus lalu, selama 40 hari ya waktunya untuk mencari partner koalisi, sementara bagi Anies itu dia tidak pernah merasa ada janji semacam itu. Saya Arsy Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.